Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada Kak Siska yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting ini untuk kami wawancarai sebagai usaha yang Kakak jalani. Jadi di sini maksud dan tujuan kami itu kami mengetahui di mana lebih jauh tentang manajemen usaha Breakroom ini dan melakukan studi banding dengan perencanaan usaha kita pada tugas kewirausahaan, dikarenakan usaha yang kami rencanakan juga terinspirasi dari Breakroom ini, Kak. Sebelumnya kami perkenalan dulu kali ya, Kak. Tanpa basa-basi lagi, kami udah langsung to the point aja ya, Kak. Mewawancarai Kakak yang dilanjuti oleh Indah Dwi Ayu. Iya. Baik, terima kasih untuk Widya. Sebelumnya kami ingin mengetahui profil pribadi Kak Siska sendiri gitu. Mungkin ingin perkenalkan diri lebih dalam kepada kami. Oke. Perkenalkan, nama saya Siska Febriana. Saya selaku manajer di Breakroom ini. Kalau Breakroom ini kan letaknya di Jakarta Utara ya, di Jalan Muara Karang nomor 41. Baik Kak, kan berhubung sebelumnya kan saya sudah menghubungi ya, katanya lagi sibuk syuting. Itu kalau boleh tahu sibuk syuting untuk apa ya Kak? Kalau syutingnya karena kan kemarin kita sempat viral juga nih, karena pertama dari TikTok. Iya. Terus jadi banyak media televisi yang hubungin kita, jadi pengen yang bikin vlog di sini, bikin berita-berita viral juga gitu loh. Usaha ini tuh udah berapa lama berdiri ya? Terus juga apa yang menginspirasi sehingga bisa membuat usaha ini? Kan dilihat kalau di Indonesia itu kan masih sangat jarang ya Kak. Cuma ada beberapa gitu. Benar. Oke. Kalau berdirinya sendiri sebenarnya dibuatnya dari 2018 ya. Cuma itu soft openingnya. Kalau grand openingnya di Januari 2019. Kalau inspirasinya sendiri sebenarnya dari Jakarta ini sendiri sih, karena kita lihat untuk Jakarta penduduknya kan banyak banget tuh, lebih dari 10 juta jiwa ya, seperti yang kita tahu. Ditambah lagi dengan urusan pribadi masing-masing orang, pasti banyak banget yang bikin penat, bikin pusing. Nah, pasti seseorang itu butuh tempat buat melakukan emosi. Jadi nggak cuma di kamar aja. Kadang kan orang beda-beda ya cara melampiaskannya. Ada yang nangis-nangis di kamar, ada yang pukul-pukul barang, ada yang diem, ada yang pengen teriak-teriak. Nah, kita di sini nyediain kayak private room buat stress release gitu loh. Kira-kira selama proses mendirikan itu apa ada terdapat hambatan atau kendala gitu Kak? Kalau hambatan sebenarnya belum ada sih. Cuma kalau usaha pasti kan mulai dari nol ya, kita nyari yang sesuai target pasar ya agak susah sih. Cuma lama-kelamaan kan kita memanfaatkan media yang ada juga, jadi orang-orang juga ngelihat dari situ, jadi tertarik ke sini. Kira-kira itu target pasarnya itu dari kalangan apa aja ya Kak? Kalau kalangannya sih semua kalangan sih sebenarnya ya, cuma kalau untuk usia kita batasin minimal 16 tahun ke atas gitu. Karena kalau untuk anak-anak juga kita di sini belum nyediain kayak safety-nya gitu. Berpiknya belum ada yang untuk anak kecil. Cara tahu kalau customer-nya masih di bawah 17 itu mungkin. Kita kan kalau reservasi harus isi data dulu. Nanti kalau pas kedatangan juga kita harus isi form juga. Di situ isinya yang menerangkan usia, tanggal lahir. Jadi kita tahu dia usianya berapakah, karena harus sesuai dengan KTP juga. Gitu. Cara kakak mempromosikan ini udah dari hanya dari media sosial atau ada yang lain Kak? Kalau selama ini dari sosmed sih, kita kan milenial sekarang lebih ke digital kan. Iya. Kalau untuk marketing yang di lapangan nggak ada kita memang. Saya Yunita. Saya akan menanya mengenai harga tiket masuknya ya Kak. Untuk Breakroom sendiri dikenai biaya berapa ya Kak untuk tiket masuk per orangnya?
Kalau untuk tiket masuknya kita mulai dari 100.000 per orang, nanti dapatnya 10 botol, untuk waktunya per sesi 30 menit. Gitu. Kalau 2 orang ya 200.000. Terus kita ada lagi paket yang TV, bukan botol. Jadi itu beda-beda ya, ada botol, ada TV gitu loh. Kalau yang TV 300.000 untuk 2 orang. Oke, baik. Untuk prosedur pemesanan tiketnya bagaimana ya, Kak? Untuk reservasinya nanti bisa lewat WA, nanti di Instagram breakroom.id, di bio ada nomornya, bisa hubungin di situ. Nanti isi formnya, isi nama, tanggal, jam. Oke, terima kasih, Kak. Baik, untuk keamanannya sendiri kita kalau untuk yang udah beli tiket masuk ya, kita udah sediain wear pack, jadi baju lengan panjang kayak jumpsuit gitu, terus ada safety shoes-nya, terus pakai helm, ada face shield-nya, terus pakai hand glove juga, jadi aman. Kalau misal kena pecahan kaca pun kita nggak bakalan terluka, asal pakainya dengan cara yang benar. Kalau untuk rekrutmennya, Ya, nanti bisa langsung hubungin ke sini dulu sih, kirim lamarannya ke sini. Yang nentuin juga dari pihak kantor pusat. Nanti saya sortir dulu, terus saya kasih ke kantor pusat. Karyawan aktifnya masih 1, 2, 3, 5 sama saya sendiri. 5 itu ada cleaning service-nya, ada yang khusus buat nyediain food-nya, terus ada yang khusus nyediain barang-barangnya sama buat bersih-bersihnya gitu. Sesuai tugasnya sih, kalau kasir ya bikin bill, terus bikin report kayak gitu ya. Kalau yang cleaning service ya khusus buat bersih-bersihin gitu. Sebenarnya nggak terlalu formal banget sih untuk struktur organisasinya di sini. Ada, kita pasang CCTV juga. Breakroom sebenarnya kita ada 4 ruangan, cuma untuk sekarang kita pakai 2 ruangan, yang 2 untuk gudang soalnya. Kalau bukanya dari Selasa sampai hari Minggu, Senin kita libur sama tanggal merah juga libur. Bukanya dari jam 10 pagi, tutupnya jam 7 malam. Kalau untuk modal awal seluruhnya dari owner sendiri sih, jadi kita nggak ada kerjasama dengan manapun dan siapa. Kalau untuk omset sekitar 50 juta lebih. Customer minimal 10 udah pasti ada. Itu minimal ya, biasanya sih sampai 30-40. Saya Farhan Sabani, Kak. Saya akan bertanya tentang lokasi pada breakroom Kakak. Alasan memilih lokasi pada saat ini apa, Kak? Kalau alasan lokasi sebenarnya nggak ada ya, karena gedungnya emang udah punya dari dulu, sempat nggak dimanfaatkan. Jadi pas ada ide itu, kenapa nggak di sini aja gitu loh. Apa keunggulan bisnis ini di bidang jasa yang sudah dijalankan, Kak? Keunggulannya, ini beda dari yang lain ya, belum ada soalnya di Jakarta kan baru ide juga sih setahu saya ya. Peluang dan ancaman yang saudara lihat pada saat mendirikan usaha? Kalau peluangnya, bicara peluang, sebenarnya kita ngelihat peluang yang besar banget sih, karena memang bisnis ini kan baru sini juga, jadi pasti banyak banget nih nanti yang kesini. Kalau ancamannya juga belum ada sih selama ini. Kalau ukur jadi lebih baik ke depannya. Yang jelas kita gimana caranya menyesuaikan sesuai kebutuhan customer yang pada datang. Misalnya nih, dulu kita sediainnya cuma botol-botol aja. Mereka bilang, kenapa nggak ada ini sih Kak? Kenapa nggak ada manekin, nggak ada TV? Nah, kita langsung, oh iya, kenapa nggak nyediain barang kayak gitu? Lalu sekarang kita sediain banyak barang nih yang mereka mau. Jadi misal ada yang reservasi nih, Kak aku pengen kulkas, kita cariin kulkas, mau yang segede apa juga kita sediain gitu. Biar mereka puas di sini. Tujuan dan harapan. Sebenarnya biar kita bisa memberi tempat sendiri sih buat orang-orang yang memang butuh tempat kayak gini gitu loh.
kan kalau di rumah seandainya nih ada yang biasa marah dengan cara pukul-pukul atau ngelampiasin dengan pecah-pecah barang kayak gitu kan, kalau dilampiasin di sini kita nggak ngelukain orang lain juga. Pernah berapa ya, 2 kali kayaknya ada customer ya, mungkin itu yang benar-benar stres, jadi datang tuh dia nggak reservasi, cuma udah datang ke sini udah dalam keadaan mabok. Wear pack, terus hand glove, helm yang ada facialnya gitu, biar kalau pas pukul nggak kena muka kan. Terus ada sepatu juga. Kalau masukan dari para customer, mungkin yang orang-orang, tipe-tipe orang yang stres yang kesini, sering minta, kenapa di sini nggak ada psikolognya sih, nggak ada psikiaternya sih, katanya begitu. Kita kan juga butuh curhat dulu Kak, baru kita benar. Mungkin kedepannya kita sediain kayak gitu. Karena bisnis plan yang kita buat itu kayak gitu Kak. Jadi habis hancurin, iya. Habis hancurin, capek, ada ruang konsultasinya gitu Kak. Kalau untuk pandemi, sebenarnya kita sempat tutup juga sih, karena waktu itu benar-benar orang kan nggak boleh keluar tuh. Kita tutup 3 bulan apa 4 bulan, habis itu buka lagi, kita buka pakai harga promo, terus banyak banget tuh yang datang ke sini, malah semakin banyak. Jadi pas pandemi ini malah semakin ramai sebenarnya. Mungkin orang-orang juga stres karena pandemi juga kali ya. Tapi nggak boleh keluar-keluar, sekalinya keluar pengennya begitu. Mungkin ini sudah cukup kali ya Kak untuk menggali informasinya. Terima kasih banyak Kak Siska yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak pada Brickroom. Semoga Brickroom ini bisa membuka cabang di tempat lain, usahanya makin lancar, usahanya makin sukses deh Kak ya. Terima kasih. Ya Kak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Siska. Dadah Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Gitu. Wah, gituin.